Sesaat lagi Jazirah Tim dengan liputan terbaru. Kenal lebih dekat bagian ketiga. Stay tune. Masih dari wawancara dengan Kominfo dan Rumah Disway ini, Abdul Djawad SHMH menyatakan akan menginginkan komunikasi yang lebih intens dapat segera terjalin antara Otorita IKN dan Komisi 3 terkait penyerapan atau mendapatkan porsi tenaga kerja konstruksi bisa dari putra Kaltim minimal sebanyak 20%. Ditanya tentang kesiapan Kaltim akan menjadi ibu kota baru, Abdul Djawad SHMH optimis Kaltim sudah siap selama harapan-harapan dari daerah bisa terrealisasi. Untuk itu, proses selanjutnya segera kembali mengunjungi dan bertemu pejabat Otorita IKN untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu untuk kepentingan masyarakat Kaltim. Ya, kami menitik beratkan kepada sekarang kan pembangunan IKN ini sudah berjalan. Nah, tetapi sampai detik ini kita dari Komisi 3 belum pernah dilibatkan dalam rangka ikut membahas pembangunan atau infrastruktur IKN itu sendiri. Karena kenapa? Harapan kami supaya bisa diserap atau direalisasikan yaitu minimal 20% tenaga kerja untuk daerah itu mendapatkan porsi. Apa yang menjadi kendala, Pak, dalam aspirasi ini? Ya, saya melihat kendala itu hanya komunikasi aja, karena belum ada sampai hari ini komunikasi. Tetapi insya Allah setelah ini kami akan melaporkan kepada Ketua Komisi 3 agar segera diagendakan bertemu lagi dengan pengelola daripada IKN itu sendiri. Tapi menurut Bapak Haji Djawad sendiri, apakah Kalimantan Timur ini sebenarnya sudah memang siap untuk menyambut atau menyongsong kehadiran dari IKN ini, Pak? Ya, kita harus siap karena ini sudah masuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia, sehingga ini tinggal pelaksananya ya. Cuma kami berharap pelaksanaan ini sekali lagi supaya kandungan lokal yang 20% itu khususnya tenaga kerja konstruksi itu bisa diberdayakan. Dalam kesempatan ini juga Abdul Djawad SHMH memberikan gambaran tentang politik praktis yang menjadi kunci keberhasilan berpolitiknya adalah dua hal. Satu, menjalin komunikasi dua arah. Dan dua, untuk konstituen, semua harapan dan keinginan dapat direalisasikan dengan baik. Ketika disinggung tentang pencalonan sebagai senator anggota DPD RI, Abdul Djawad SHMH menyatakan menggunakan tagline kembali mengabdi dan akan memperjuangkan penambahan anggaran dana desa karena Kaltim dilihat dari jumlah penduduk, dari sisi topografi, geografis, dan lain-lain. Menurut Abdul Djawad SHMH, mutlak mulai dari wilayah tingkat desa juga harus mempersiapkan diri menyongsong dibangunnya ibu kota Nusantara di bumi Kalimantan Timur. Ya, maka jadi simpel saja di politik ini yang penting itu terpelihara komunikasi dua arah. Itu yang penting. Yang kedua, apa harapannya bagi konstituen, itu bagaimana supaya bisa dimaksimal, supaya bisa direalisasikan. Saya kira itu aja dua kunci itu. Ya. Dan dua kunci itu juga yang sudah dilakukan oleh Pak Haji Djawad hingga saat ini ya, Pak? Ya, masih terpelihara. Alhamdulillah masih terpelihara. Misi memperkuat pembangunan dari tingkat wilayah desa dalam pembangunan IKN bukanlah sebuah pekerjaan mudah. Sinergitas akan segera terbangun di sini antara legislatif dan eksekutif menuju Kaltim lebih maju. Untuk itu Abdul Djawad SHMH kembali mengabdi. Masyarakat Kaltim siap mendukung Abdul Djawad SHMH sebagai calon anggota senator DPD RI. Bagaimana dengan Anda? Mohon doa dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap kiranya pertama berharap doanya
syukur-syukur kalau bisa dengan suaranya dalam rangka pencalonan saya sebagai calon anggota DPD RI Dapil Kalimantan Timur. Jadi saya menggunakan dengan judul tagline Kembali Mengabdi. Terima kasih.